Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nandira Putra, NPM 06/19 Di sini saya akan melakukan review sebuah web atau aplikasi, tapi di sini saya menggunakan web sebagai salah satu contoh dalam tugas ini. Saya ini mengerjakan tugas dari interaksi manusia dan komputer di matkul di kelas G1, dan di sini saya akan mereview sebuah marketplace yang cukup besar di Indonesia. Di sini experience saya mengenai Bukalapak yaitu bisa dibilang cukup buruk. Bila saya bisa memberi rating, saya mungkin akan kasih nilai atau rating sekitar 2/10 karena beberapa faktor sih. Karena di sini yang pertama faktornya itu banyaknya scammer. Apa itu scammer itu? Scammer itu adalah penipu yang mengatasnamakan penjual di Bukalapak. Sebagai contoh, di sini saya pernah melakukan transaksi untuk melakukan pembelian sebuah laptop. Lalu saya pun hampir ditipu gitu. Jadi di sini saya coba di sini lalu ada komplain. Di sini saya ada bukti penipuannya. Seperti yang dilihat di sini, saya melakukan sebuah komplain karena saya hampir ditipu, dan seperti ini chatnya. Di sini menunjukkan bahwa kalau prosesnya akan cepat dan menunggu konfirmasi Bukalapak, dan saya langsung komplain ke Bukalapaknya pada pukul 31 Oktober. Lalu pada tanggal 2 November ini baru direspon dan belum ditindaklanjuti. Dan sampai di sini 5 Oktober baru komplainnya ditutup oleh sistem. Itu udah hampir 6 harian. Dan di sini baru dibuat pengembalian dana. Di sini saya telah transfer sekitar 6.500.000 pada tanggal 10 Oktober 2019 pada pukul 10. Karena si Vina Ayu ini, si penjual ini mengatakan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bukalapak itu error, dan itu sangat tidak mungkin bahwa sebesar Bukalapak ini bisa ada error, gitu hampir tidak mungkin lah ya. Dan tapi si penjual ini bilang error, maka saya chat lah ke customer service ini. Di sini saya chat di sini, dan katanya itu Bukalapak tidak pernah mengalami error pada proses pembayarannya. Jadi yang bisa dibilang si Vina Ayu ini bisa dibilang sebagai penipu. Karena akhirnya lalu saya itu ditelepon oleh penjualnya yang tanda kutip mengaku penjualnya, dan dia bilang bahwa kode pembayarannya itu ganti karena ada suatu error di Bukalapak. Jadi uangnya akan dikembalikan, lalu saya disuruh transfer dengan nominal yang sama ke kode pembayaran yang berbeda, dan hampir saja saya tertipu, tapi saya cukup jeli. Jadi sini nomor transaksinya pun beda. Ini yang aslinya nanti disuruh bayar lagi, jadi uangnya dikembalikan lalu bayar lagi ke nomor transaksi yang berbeda. Tapi saya cukup jeli dan saya langsung komplain ke pihak Bukalapak, dan dengan waktu yang cukup lama akhirnya uang saya bisa kembali. Jadi menurut saya review untuk Bukalapak ini experience-nya sangat-sangatlah buruk bagi saya. Entah itu kejadian di orang lain atau tidak, saya kurang tahu. Tapi bagi saya ini cukup cukup apa ya, bisa dibilang cukup berbahaya kalau belanja di Bukalapak ini dengan tawaran harga yang murah dan lain-lain. Jadi ya sebesar Bukalapak
saja bisa banyak scammer gitu kan, itu yang saya heran gitu. Dan Bukalapak ini sangatlah jauh dengan ya bisa dibilang Tokopedia seperti rivalnya, yaitu Tokopedia. Tokopedia ini sangatlah jauh kualitasnya dengan Bukalapak. Di sini Bukalapak itu banyak scammer dan ya respon customer service-nya lambat sekali. Beda dengan Tokopedia ini yang bisa dibilang cepat dan aman. Sejauh ini saya berbelanja cukup banyak hingga saya bisa mendapatkan member gold di sini dan tidak pernah gitu menemukan satu pun scammer gitu. Berbeda jauh di sini. Di sini pun banyak scammer di sini. Entah kalau sekarang masih ada scammernya atau tidak, saya kurang mengerti karena saya sudah tidak pernah melakukan aktivitas pembelian apapun di Bukalapak karena saya bisa dibilang trauma membeli sesuatu lewat Bukalapak. Jadi ya begitu experience saya tentang Bukalapak ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.